5 tahun. Bagi sebagian orang, 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk membangun rumah, menata karir, atau menimang dua anak kecil yang berlarian di ruang tamu. Bagi Aisyah, 5 tahun adalah waktu untuk belajar menelan tangis tanpa suara. Rumah besar keluarga Arman berdiri megah di sudut perumahan elit. Cat dindingnya bersih, halaman depannya luas, dan lampu gantung kristal menghiasi ruang tamu. Semua terlihat sempurna. Kecuali satu hal, tidak ada suara tangis bayi. Dan itu cukup untuk membuat Aisyah dianggap tidak sempurna. Pagi itu, rumah ramai. Keluarga besar berkumpul untuk acara makan bersama. Sepupu, tante, paman, semua hadir. Anak-anak kecil berlari sambil tertawa. Aisyah berdiri di dapur sejak subuh. Hijab kremnya rapi, gaun panjangnya sederhana. Tangannya cekatan menggoreng ayam, mengaduk kuah, menyusun piring. Ia selalu memastikan semuanya sempurna. Karena ia tahu, sedikit saja kesalahan, semuanya akan diarahkan padanya. "Aisyah, garamnya kurang," teriak salah satu tante dari ruang makan. "Iya tante, maaf." Ia bergegas memperbaiki. Belum sempat ia duduk, suara Ibu Ratna terdengar. Cukup keras untuk didengar semua orang. "Sudah 5 tahun menikah ya, Syah?" Aisyah tersenyum tipis. "Iya, Bu. 5 tahun, tapi rumah ini masih sepi, sunyi." Beberapa orang saling pandang. Ada yang pura-pura sibuk makan. Ada yang menahan senyum kecil. Seorang sepupu Arman menimpali. "Sekarang banyak kok terapi kesuburan, atau mungkin memang sudah takdir ya." Kalimat itu menggantung, penuh makna. Semua mata menatap Aisyah. Ia menunduk. "Iya, doakan saja ya." Tangannya gemetar saat menuang air minum. Di ujung meja, Arman duduk diam. Wajahnya tegang, tapi ia tidak berkata apa-apa. Tidak membela, tidak menenangkan. Hanya diam. Dan diamnya itulah yang paling melukai. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Aisyah duduk di kamar sendirian. Lampu kamar redup, suasana sunyi. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Hijab dilepas perlahan. Rambutnya terurai, wajahnya pucat. Tangannya menyentuh perutnya yang rata. "Kenapa aku belum bisa jadi ibu?" Air mata jatuh. Ia menutup mulutnya agar tangisnya tidak terdengar. Karena ia tahu, jika Arman mendengar, mungkin suaminya hanya akan berkata, "Sudah, jangan lebay." Setiap bulan selalu sama. Harapan tumbuh diam-diam. Aisyah menghitung tanggal dengan cemas. Setiap kali ia merasa mual sedikit saja, ia berharap itu tanda. Setiap kali dadanya terasa nyeri, ia berdoa dalam hati. Namun selalu, darah itu datang. Merah, pahit, menyakitkan. Dan setiap kali itu terjadi, Aisyah mengunci diri di kamar mandi. Tangannya gemetar saat melihat noda itu. Ia terduduk di lantai dingin, menangis tanpa suara. Kadang ia memeluk lututnya sendiri, kadang ia hanya menatap kosong dinding kamar mandi. "Maafkan aku, Bang." Seolah-olah itu salahnya. Padahal ia sudah periksa, berkali-kali. Dokter selalu berkata dengan lembut, "Ibu sehat, tidak ada masalah pada rahim atau hormon, sangat memungkinkan untuk hamil." Kalimat itu seharusnya melegakan, tapi tidak, karena dokter menambahkan satu kalimat lagi. "Mungkin suami juga perlu pemeriksaan." Dan disitulah semuanya menjadi rumit. Suatu malam, Aisyah memberanikan diri. Arman sedang duduk di ruang tamu, menatap televisi tanpa benar-benar menonton. "Bang," suara Aisyah pelan. Mungkin kita bisa periksa berdua." Arman langsung menoleh. "Maksud kamu?" "Supaya jelas saja, supaya kita tahu harus bagaimana." Wajah Arman berubah. "Kamu pikir aku yang bermasalah?" "Bukan begitu maksudku, Bang. Aku cuma, kamu yang belum bisa kasih anak, jangan bawa-bawa aku." Suara Arman meninggi. Aisyah terdiam. Jantungnya berdebar keras. "Aku cuma ingin usaha, Bang." "Sudah, jangan pernah bicara soal itu lagi." Arman berdiri dan pergi ke kamar. Aisyah tertinggal di ruang tamu. Ia tidak menangis di sana. Ia hanya berdiri, lama sekali, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sunyi. Arman mulai sering pulang larut malam. Ibu Ratna semakin terang-terangan menyindir.
Kamu itu harusnya malu. Perempuan kalau tidak bisa kasih keturunan, apa gunanya? Kalimat itu diucapkan di dapur, saat hanya mereka berdua. Aisyah menunduk. Maaf, Bu. Maaf lagi. Maaf lagi. Ibu ini butuh cucu, bukan permintaan maaf. Aisyah ingin berkata bahwa ia juga ingin menjadi ibu, bahwa setiap malam ia menangis, bahwa setiap bulan ia merasa gagal. Tapi ia tahu tidak ada yang ingin mendengar. Suatu sore, tanpa pemberitahuan, Ibu Ratna membawa seorang perempuan muda ke rumah. Cantik, lembut, hijabnya anggun. Ini Nabila, anak teman ibu. Aisyah menyambut dengan senyum sopan. Nabila tersenyum malu-malu. Percakapan terasa canggung, namun saat tamu itu pulang, Ibu Ratna berkata dengan suara datar. Kalau sampai akhir tahun belum ada kabar, Arman akan menikah lagi. Dunia Aisyah berhenti. Ia menatap Arman. Arman tak menolak, tak juga mengiyakan. Ia hanya diam, dan diamnya itulah yang paling melukai. Malam itu Aisyah tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang. Arman sudah terlelap. Ia menatap wajah suaminya dalam gelap. Laki-laki yang dulu berjanji akan menjaganya. Laki-laki yang dulu berkata, "Aku tidak peduli punya anak cepat atau tidak. Yang penting kamu." Apakah janji itu sudah hilang? Atau hanya terkubur ego? Air mata jatuh lagi. Ia bangkit perlahan, membuka lemari, mengeluarkan koper kecil. Tangannya gemetar saat melipat baju. Bukan karena marah, bukan karena benci, tapi karena merasa tidak pantas bertahan. Ia duduk di meja kecil, menulis surat. "Bang, kalau memang aku penghalang kebahagiaanmu, aku pergi. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu tidak mendapatkan keturunan." Tinta di kertas itu bercampur dengan air mata. Namun sebelum ia menutup koper, azan subuh terdengar. Ia berhenti, menatap sajadah di sudut kamar. Langkahnya pelan menuju sana. Ia berdiri, takbir. Dalam sujudnya, tangisnya pecah. Ya Allah, kalau memang aku harus kehilangan, jangan biarkan aku kehilangan iman. Ia menangis lama sekali, hingga akhirnya hatinya sedikit lebih tenang. Koper itu tidak jadi dibawa pagi itu, tapi suratnya tetap tersimpan, sebagai tanda bahwa ia hampir menyerah. Beberapa hari kemudian, suasana semakin tegang. Ibu Ratna mulai terang-terangan membicarakan rencana pernikahan kedua di depan keluarga. Aku tidak mau garis keturunan keluarga ini berhenti. Aisyah mendengar semuanya. Ia hanya tersenyum di depan orang, menangis di belakang pintu. Dan Arman masih diam. Hingga suatu malam, sesuatu berubah. Arman pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya lelah. Ia duduk tanpa bicara. Aisyah menyeduhkan teh seperti biasa. Saat meletakkan cangkir di meja, tangannya tidak sengaja menyentuh tangan Arman. Dingin. Dan entah kenapa, Arman terlihat berbeda. "Syah?" "Iya, Bang." Arman menunduk. "Kalau kita periksa bersama?" Aisyah terdiam. Ia hampir tidak percaya. Jantungnya berdegup cepat. "Kamu mau?" Arman mengangguk pelan. Supaya jelas. Air mata langsung menggenang di mata Aisyah. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian. Mereka tidak tahu, keputusan malam itu akan mengubah segalanya dan membuka kebenaran yang selama 5 tahun tersembunyi. 5 tahun. Bagi sebagian orang, 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk membangun rumah, menata karier, atau menimang 2 anak kecil yang berlarian di ruang tamu. Bagi Aisyah, 5 tahun adalah waktu untuk belajar menelan tangis tanpa suara. Rumah besar keluarga Arman berdiri megah di sudut perumahan elit. Cat dindingnya bersih, halaman depannya luas, dan lampu gantung kristal menghiasi ruang tamu. Semua terlihat sempurna, kecuali satu hal. Tidak ada suara tangis bayi. Dan itu cukup untuk membuat Aisyah dianggap tidak sempurna. Pagi itu, rumah ramai. Keluarga besar berkumpul untuk acara makan bersama. Sepupu, tante, paman, semua hadir. Anak-anak kecil berlari sambil tertawa. Aisyah berdiri di dapur sejak subuh.
Hijab kremnya rapi, gaun panjangnya sederhana. Tangannya cekatan menggoreng ayam, mengaduk kuah, menyusun piring. Ia selalu memastikan semuanya sempurna. Karena ia tahu, sedikit saja kesalahan, semuanya akan diarahkan padanya. "Aisyah, garamnya kurang," teriak salah satu tante dari ruang makan. "Iya tante, maaf." Ia bergegas memperbaiki. Belum sempat ia duduk, suara Ibu Ratna terdengar, cukup keras untuk didengar semua orang. "Sudah 5 tahun menikah ya, Syah?" Aisyah tersenyum tipis. "Iya, Bu. 5 tahun, tapi rumah ini masih sepi." Sunyi. Beberapa orang saling pandang. Ada yang pura-pura sibuk makan, ada yang menahan senyum kecil. Seorang sepupu Arman menimpali. "Sekarang banyak kok terapi kesuburan. Atau mungkin memang sudah takdir ya?" Kalimat itu menggantung, penuh makna. Semua mata menatap Aisyah. Ia menunduk. "Iya, doakan saja ya." Tangannya gemetar saat menuang air minum. Di ujung meja, Arman duduk diam. Wajahnya tegang. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Tidak membela, tidak menenangkan. Hanya diam. Dan diamnya itulah yang paling melukai. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Aisyah duduk di kamar sendirian. Lampu kamar redup. Suasana sunyi. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Hijab dilepas perlahan. Rambutnya terurai. Wajahnya pucat. Tangannya menyentuh perutnya yang rata. "Kenapa aku belum bisa jadi ibu?" Air mata jatuh. Ia menutup mulutnya agar tangisnya tidak terdengar. Karena ia tahu, jika Arman mendengar, mungkin suaminya hanya akan berkata, "Sudah, jangan lebay." Setiap bulan selalu sama. Harapan tumbuh diam-diam. Aisyah menghitung tanggal dengan cemas. Setiap kali ia merasa mual sedikit saja, ia berharap itu tanda. Setiap kali dadanya nyeri, ia berdoa dalam hati. Namun selalu, darah itu datang. Merah, pahit, menyakitkan. Dan setiap kali itu terjadi, Aisyah mengunci diri di kamar mandi. Tangannya gemetar saat melihat noda itu. Ia terduduk di lantai dingin, menangis tanpa suara. Kadang ia memeluk lututnya sendiri. Kadang ia hanya menatap kosong dinding kamar mandi. "Maafkan aku, Bang." Seolah-olah itu salahnya. Padahal ia sudah periksa, berkali-kali. Dokter selalu berkata dengan lembut, "Ibu sehat, tidak ada masalah pada rahim atau hormon. Sangat memungkinkan untuk hamil." Kalimat itu harusnya melegakan, tapi tidak, karena dokter menambahkan satu kalimat lagi. Mungkin suami juga perlu pemeriksaan. Dan disitulah semuanya menjadi rumit. Suatu malam, Aisyah memberanikan diri. Arman sedang duduk di ruang tamu, menatap televisi tanpa benar-benar menonton. "Bang," suara Aisyah pelan. Mungkin kita bisa periksa berdua." Arman langsung menoleh. "Maksud kamu?" "Supaya jelas saja, supaya kita tahu harus bagaimana." Wajah Arman berubah. "Kamu pikir aku yang bermasalah?" "Bukan begitu maksudku, Bang. Aku cuma..." "Kamu yang belum bisa kasih anak, jangan bawa-bawa aku." Suara Arman meninggi. Aisyah terdiam. Jantungnya berdebar keras. "Aku cuma ingin usaha, Bang." "Sudah, jangan pernah bicara soal itu lagi." Arman berdiri dan pergi ke kamar. Aisyah tertinggal di ruang tamu. Ia tidak menangis di sana. Ia hanya berdiri lama sekali, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sunyi. Arman mulai sering pulang larut. Ibu Ratna semakin terang-terangan menyindir. "Kamu itu harusnya malu. Perempuan kalau tidak bisa kasih keturunan, apa gunanya?" Kalimat itu diucapkan di dapur, saat hanya mereka berdua. Aisyah menunduk. "Maaf, Bu." "Maaf lagi? Maaf lagi? Ibu ini butuh cucu, bukan permintaan maaf." Aisyah ingin berkata bahwa ia juga ingin menjadi ibu, bahwa setiap malam ia menangis, bahwa setiap bulan ia merasa gagal. Tapi ia tahu, tidak ada yang ingin mendengar. Suatu sore, tanpa pemberitahuan, Ibu Ratna membawa seorang perempuan muda ke rumah. Cantik, lembut, hijabnya anggun. "Ini Nabila, anak teman ibu."
Aisyah menyambut dengan senyum sopan. Nabila tersenyum malu-malu. Percakapan terasa canggung. Namun saat tamu itu pulang, Ibu Ratna berkata dengan suara datar, "Kalau sampai akhir tahun belum ada kabar, Arman akan menikah lagi." Dunia Aisyah berhenti. Ia menatap Arman. Arman tak menolak, tak juga mengiyakan. Ia hanya diam. Dan diam itu terasa seperti persetujuan. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang. Arman sudah terlelap. Ia menatap wajah suaminya dalam gelap. Laki-laki yang dulu berjanji akan menjaganya. Laki-laki yang dulu berkata, "Aku tidak peduli punya anak cepat atau tidak. Yang penting kamu." Apakah janji itu sudah hilang? Atau hanya terkubur ego? Air mata jatuh lagi. Ia bangkit perlahan, membuka lemari, mengeluarkan koper kecil. Tangannya gemetar saat melipat baju. Bukan karena marah, bukan karena benci, tapi karena merasa tidak pantas bertahan. Ia duduk di meja kecil, menulis surat. "Bang, kalau memang aku penghalang kebahagiaanmu, aku pergi. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu tidak mendapatkan keturunan." Tinta di kertas itu bercampur dengan air mata. Namun sebelum ia menutup koper, azan subuh terdengar. Ia berhenti, menatap sajadah di sudut kamar. Langkahnya pelan menuju sana. Ia berdiri, takbir. Dalam sujudnya, tangisnya pecah. "Ya Allah, kalau memang aku harus kehilangan, jangan biarkan aku kehilangan iman." Ia menangis lama sekali. Hingga akhirnya, hatinya sedikit lebih tenang. Koper itu tidak jadi dibawa pagi itu, tapi suratnya tetap tersimpan, sebagai tanda bahwa ia hampir menyerah. Beberapa hari kemudian, suasana semakin tegang. Ibu Ratna mulai terang-terangan membicarakan rencana pernikahan kedua di depan keluarga. "Aku tidak mau garis keturunan keluarga ini berhenti." Aisyah mendengar semuanya. Ia hanya tersenyum di depan orang, menangis di belakang pintu. Dan Arman masih diam. Hingga suatu malam sesuatu berubah. Arman pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya lelah. Ia duduk tanpa bicara. Aisyah menyeduhkan teh seperti biasa. Saat meletakkan cangkir di meja, tangannya tidak sengaja menyentuh tangan Arman. Dingin. Dan entah kenapa, Arman terlihat berbeda. "Syah?" "Iya, Bang." Arman menunduk. "Kalau kita periksa bersama?" Aisyah terdiam. Ia hampir tidak percaya. Jantungnya berdegup cepat. "Kamu mau?" Arman mengangguk pelan. Supaya jelas. Air mata langsung menggenang di mata Aisyah. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian. Mereka tidak tahu, keputusan malam itu akan mengubah segalanya dan membuka kebenaran yang selama 5 tahun tersembunyi. Rumah sakit itu dingin, bukan karena pendingin udaranya terlalu kuat, tapi karena suasananya terasa seperti ruang penghakiman. Aisyah duduk di kursi tunggu, jemarinya saling menggenggam. Hijab birunya rapi, tapi wajahnya pucat. Arman duduk di sebelahnya, diam menatap lantai. Tidak ada yang bicara. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, mereka duduk sebagai dua orang yang sama-sama takut. Takut mengetahui kebenaran, dan mungkin takut menyesal. Nama Arman dipanggil. Mereka masuk bersama. Dokter membuka map hasil pemeriksaan dengan wajah profesional. "Pak Arman, Bu Aisyah, terima kasih sudah menunggu." Aisyah menahan napas. Dari hasil pemeriksaan, kondisi rahim dan hormon Bu Aisyah sangat baik, tidak ada gangguan. Ruangan hening. Arman masih diam. Dokter melanjutkan. "Untuk Pak Arman, ditemukan gangguan pada kualitas dan jumlah sperma. Ini yang menyebabkan kehamilan sulit terjadi." Kalimat itu jatuh seperti palu. Aisyah menoleh perlahan ke arah suaminya. Arman membeku. Wajahnya pucat. Bibirnya kering. "Tidak mungkin." Suaranya pelan. Dokter berbicara tenang. "Ini bukan hal memalukan, Pak. Banyak kasus seperti ini. Bisa diobati dengan terapi dan perubahan gaya hidup." Tapi Arman tidak lagi mendengar penjelasan. Yang terdengar di kepalanya hanya satu hal. "Selama 5 tahun, aku menyalahkan orang yang tidak bersalah." Sepanjang perjalanan pulang, mobil terasa sunyi. Biasanya Aisyah yang menenangkan, tapi kali ini ia hanya diam. Arman menggenggam setir terlalu erat. Dadanya sesak.
Setiap kata yang pernah ia ucapkan terngiang kembali. Kamu yang belum bisa kasih anak. Kamu bikin aku malu. Mungkin aku harus cari jalan lain. Ia menelan ludah. Rasa bersalah itu mulai tumbuh. Pelan tapi menyakitkan. Sampai di rumah, Arman langsung masuk kamar. Aisyah tetap di ruang tamu. Ia tidak merasa menang, tidak merasa benar. Yang ia rasakan justru sedih. Sedih karena suaminya pasti hancur. Malam itu, Arman duduk sendirian dalam gelap. Tangannya memegang kertas hasil pemeriksaan. Ia laki-laki, dibesarkan dengan kebanggaan bahwa dirinya kuat, sempurna. Dan hari ini, egonya runtuh. Ia menutup wajahnya. Tangis itu akhirnya pecah. Tangis yang selama ini ia tahan dengan amarah. Aisyah masuk perlahan. Ia melihat Arman menangis. Hatinya ikut perih. "Bang," Arman tidak menatapnya. "Aku jahat, Syah." Aisyah terdiam. "Aku menyalahkanmu. Aku hampir menikah lagi. Aku membuat kamu merasa tidak berguna." Suaranya bergetar. Aisyah duduk di sampingnya. "Bang, ini bukan salah siapa-siapa. Aku bilang kamu yang tidak sempurna." Air mata Arman jatuh lagi. Untuk pertama kalinya ia merasa kecil, sangat kecil. Aisyah memegang tangannya. "Kita hadapi sama-sama, seperti janji kita dulu." Dan kalimat itu justru membuat Arman semakin merasa bersalah. Karena perempuan yang ia lukai itu masih memilih bertahan. Namun, badai belum selesai. Keesokan harinya Ibu Ratna datang. "Bagaimana hasilnya?" Tanyanya tanpa basa-basi. Arman terdiam. Aisyah menatap suaminya. Dengan berat hati, Arman menjawab, "Dokter bilang ada masalah pada saya." Wajah Ibu Ratna berubah. "Tidak mungkin. Ibu, ini hasil medis. Itu pasti salah. Laki-laki itu jarang bermasalah. Pasti kamu yang membela istrimu." Aisyah menunduk. Hatinya kembali diremas. Ibu tidak percaya. Perempuan itu yang tidak bisa. Untuk pertama kalinya, Arman berdiri. "Cukup, Bu." Suasana membeku. "Jangan salahkan Aisyah lagi. Yang bermasalah saya." Ibu Ratna terdiam. Namun bukan berarti menerima. Ia pergi dengan wajah penuh kemarahan. Malam itu, Arman menemukan sesuatu di dalam laci meja. Sebuah surat. Tangannya gemetar saat membukanya. Tulisan tangan Aisyah. "Kalau memang aku penghalang kebahagiaanmu, aku pergi." Dunia Arman seperti dihantam kembali. Ia keluar kamar. Aisyah sedang melipat pakaian. "Kamu mau pergi?" Aisyah terdiam lama. "Aku tidak ingin jadi beban, Bang." Kalimat itu menghancurkan. "Beban?" Suara Arman pecah. "Kamu yang paling sabar di rumah ini." Air mata Aisyah jatuh. "Aku capek, Bang. Tiap hari merasa tidak cukup." Arman berlutut. "Maafkan aku, jangan pergi." Tangis mereka malam itu panjang. Bukan tangis karena belum punya anak, tapi karena hampir kehilangan satu sama lain. Terapi dimulai. Arman minum obat rutin, mengubah pola hidup, olahraga, kontrol setiap bulan. Aisyah selalu menemani, tanpa keluhan, tanpa sindiran. Namun luka lama tidak mudah hilang. Setiap kali keluarga berkumpul, bisik-bisik masih terdengar. Katanya sekarang suaminya yang bermasalah. Kasihan ya laki-laki begitu. Aisyah mendengar semuanya. Dan kali ini yang disindir bukan dirinya, tapi suaminya. Dan itu jauh lebih menyakitkan baginya. Karena ia tahu bagaimana hancurnya Arman. Suatu malam, Arman berkata pelan, "Kalau terapi ini gagal, kamu akan menyesal bertahan denganku?" Aisyah menatapnya lama. "Menikah itu bukan cuma soal punya anak. Kalau kamu ingin pergi, aku tidak akan menahan." Aisyah tersenyum tipis. "Aku hampir pergi dulu, tapi bukan karena tidak cinta, karena merasa tidak dicintai." Arman menunduk, dan untuk pertama kalinya, ia memahami. Bukan hanya soal keturunan, tapi soal bagaimana ia membuat istrinya merasa sendirian. Bulan demi bulan berlalu, harapan itu tumbuh lagi, namun hasilnya tetap sama. Belum ada tanda kehamilan. Arman mulai kehilangan semangat. Ia merasa gagal sebagai laki-laki. Dan Aisyah kembali harus menjadi penopang. Namun kali ini berbeda. Kini mereka saling menggenggam, bukan saling menyalahkan. Suatu malam, Aisyah berkata pelan, "Bang, kalau Allah belum beri dari rahimku, mungkin ada anak yang menunggu kita di tempat lain."
Arman menatapnya. Adopsi? Aisyah mengangguk. Aku hanya ingin jadi ibu, dan kamu jadi ayah. Tidak peduli bagaimana caranya. Arman terdiam lama, dan malam itu, untuk pertama kalinya, harapan mereka tidak lagi bergantung pada dua garis merah. Keputusan untuk mengadopsi anak bukan keputusan kecil. Bagi Aisyah, itu harapan. Bagi Arman, itu pergulatan. Dan bagi Ibu Ratna, itu penolakan. Beberapa hari setelah percakapan malam itu, Aisyah mulai mencari informasi tentang panti asuhan. Ia membaca banyak artikel, menonton testimoni orang tua angkat, bahkan menghubungi salah satu lembaga sosial. Di wajahnya, untuk pertama kalinya setelah lama, terlihat cahaya, harapan. Namun di sisi lain, Arman masih bergulat dengan dirinya sendiri. Ia masih merasa gagal. Sebagai laki-laki, sebagai anak satu-satunya, sebagai penerus keluarga. Suatu sore, Ibu Ratna datang lagi, tanpa senyum, tanpa salam panjang. Saya dengar kalian mau adopsi. Aisyah menunduk sopan. Iya Bu, kami sedang mempertimbangkan. Ibu Ratna tertawa kecil. Adopsi? Itu bukan darah daging kita. Apa gunanya? Kalimat itu menusuk. Arman menatap ibunya, tapi kali ini ia tidak langsung bicara. Ibu Ratna melanjutkan. Kalau memang kamu tidak bisa punya anak, Arman, masih ada jalan lain. Kata-kata itu jelas mengarah pada satu hal, pernikahan kedua. Aisyah merasakan dadanya sesak kembali, luka lama seperti dibuka lagi. Malam itu Arman terlihat gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di kamar. Aku cuma tidak ingin ibu kecewa. Aisyah menatapnya pelan. Lalu kamu? Aku? Iya, kamu bahagia tidak kalau menikah lagi? Arman terdiam. Ia membayangkan Nabila. Ia membayangkan rumah ini dengan dua perempuan. Ia membayangkan Aisyah tersenyum palsu. Tidak, ia tidak pernah benar-benar ingin itu. Yang ia inginkan hanyalah berhenti merasa gagal. Namun tekanan keluarga membuat pikirannya kabur. Beberapa hari kemudian kabar itu datang seperti petir. Ibu Ratna sudah berbicara lagi dengan keluarga Nabila. Rencana pertemuan resmi akan dilakukan. Tanpa persetujuan Aisyah, tanpa keputusan final Arman. Saat mendengar kabar itu dari sepupu Arman, tangan Aisyah langsung dingin. Ia menatap suaminya. Bang, kamu tahu ini? Arman terdiam beberapa detik. Aku belum setuju. Belum setuju atau belum menolak? Kalimat itu membuat Arman membeku. Aisyah tidak berteriak, tidak menangis di depannya. Ia hanya berkata pelan. Aku tidak akan jadi perempuan yang menunggu suaminya memilih perempuan lain. Malam itu, koper yang dulu tidak jadi dibawa, kembali dikeluarkan. Tapi kali ini bukan ancaman, bukan surat. Ia benar-benar melipat pakaian. Arman panik. Kamu mau kemana? Aku mau menenangkan diri. Syah, dengar dulu. Aku sudah dengar 5 tahun, Bang. Kalimat itu sunyi tapi penuh luka. 5 tahun aku disalahkan. 5 tahun aku merasa tidak cukup. Saat kebenaran datang, aku pikir kita akan berdiri bersama. Tapi sekarang, aku masih harus bersaing. Air mata akhirnya jatuh. Kalau kamu memang ingin menikah lagi, katakan sekarang. Jangan buat aku berharap. Arman tidak bisa menjawab. Dan diamnya lagi-lagi menjadi pisau. Aisyah pergi malam itu, bukan ke rumah orang tuanya, tapi ke rumah sahabatnya. Ia tidak ingin drama besar, ia hanya ingin ruang untuk bernafas. Rumah terasa kosong tanpa Aisyah. Arman duduk sendirian. Untuk pertama kalinya tidak ada teh hangat di meja, tidak ada suara lembut yang menyambutnya, tidak ada doa lirik sebelum tidur. Yang ada hanya sunyi dan penyesalan. Ia teringat semua momen kecil. Aisyah yang selalu menunggu sampai ia pulang. Aisyah yang diam saat dihina. Aisyah yang tetap menggenggam tangannya di rumah sakit. Dan ia hampir menukarnya dengan ego. Di sisi lain di kamar sahabatnya, Aisyah menangis dalam sujud. Ya Allah, kalau memang aku harus pergi, kuatkan aku. Tapi kalau dia jodohku, lembutkan hatinya. Ia tidak membenci Arman. Itulah yang membuatnya semakin sakit. Ia masih mencintainya, tapi ia tidak ingin mencintai sendirian. 3 hari berlalu, tidak ada kabar dari Arman. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Hingga akhirnya, undangan pertemuan resmi dengan keluarga Nabila benar-benar datang. Arman menatap undangan itu lama. Ia membayangkan duduk di ruang tamu, memperkenalkan diri sebagai calon suami kedua. Dan tiba-tiba, dadanya terasa hampa. Bukan bahagia, bukan lega, hampa. Saat itulah ia sadar, ia tidak pernah ingin perempuan lain. Ia hanya takut dianggap tidak sempurna, dan ketakutan itu hampir menghancurkan rumah tangganya.
Malam itu juga Arman datang ke rumah sahabat Aisyah. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah lelah. Saat pintu dibuka, Aisyah terdiam. Arman terlihat lebih kurus, matanya sembab. Aku memilih kamu. Aisyah menahan napas. Aku batalkan semuanya, tidak ada pernikahan kedua. Air mata Aisyah langsung jatuh. Aku bodoh, Syah. Aku hampir kehilangan satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkanku. Tangis mereka pecah di depan pintu. Bukan tangis dramatis, tapi tangis lega. Tangis orang-orang yang hampir tersesat. Beberapa minggu kemudian, mereka pergi ke panti asuhan. Tempatnya sederhana, dindingnya tidak mewah, namun penuh suara tawa anak-anak. Seorang anak perempuan kecil berhijab lusuh mendekat pada Aisyah. Tanpa alasan jelas, ia memeluk kaki Aisyah. Bunda, suara kecil itu membuat dunia Aisyah berhenti. Ia berlutut, memeluk anak itu erat. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Arman berdiri di samping mereka. Dadanya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia melihat Aisyah menangis karena bahagia. Dan ia sadar, inilah keluarga. Bukan soal darah, tapi soal hati. Proses adopsi tidak mudah. Banyak dokumen, banyak pemeriksaan, banyak pertanyaan. Namun setiap langkah terasa ringan, karena mereka berjalan berdua, tanpa saling menyalahkan. Namun badai terakhir belum datang. Ibu Ratna mendengar kabar itu, dan kali ini ia benar-benar marah. Kalian memalukan keluarga, mengambil anak orang lain seolah tidak ada harapan lagi. Arman berdiri tegak. Bu, keluarga bukan cuma soal darah, tapi soal siapa yang kita cintai. Ibu Ratna menangis, bukan karena bahagia, tapi karena egonya runtuh. Ia merasa kehilangan kendali, dan untuk pertama kalinya Arman tidak goyah. Malam itu Aisyah berkata pelan, Bang, kalau suatu hari Allah titipkan anak dari rahimku, aku bersyukur. Tapi kalau tidak, aku sudah cukup. Arman menggenggam tangannya. Aku juga. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, rumah itu terasa hangat. Bukan karena ada bayi, tapi karena tidak ada lagi tuduhan. Rumah itu akhirnya berubah. Bukan karena renovasi, bukan karena furnitur baru, tapi karena suara kecil yang memanggil. Bunda, Ayah. Anak perempuan itu mereka beri nama Hana. Hijab kecilnya selalu sedikit miring. Tawanya renyah, tatapannya polos, dan setiap kali ia memeluk Aisyah, dunia terasa utuh. Hari pertama Hana resmi tinggal bersama mereka, Aisyah menangis diam-diam di kamar. Bukan karena sedih, tapi karena doa yang dulu ia panjatkan dengan air mata, akhirnya dijawab. Bukan dengan cara yang ia bayangkan, tapi dengan cara yang jauh lebih indah. Arman berdiri di ambang pintu kamar. Kamu bahagia? Aisyah mengangguk sambil tersenyum. Aku tidak pernah sebahagian ini. Dan Arman tahu, ia hampir menghancurkan senyum itu dulu. Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya diterima semua orang. Ibu Ratna belum pernah datang sejak proses adopsi dimulai. Ia merasa tersingkir, merasa keinginannya diabaikan. Suatu sore, tanpa pemberitahuan, ia muncul di depan rumah. Aisyah yang membuka pintu. Mereka saling menatap dalam diam. Dari dalam, suara Hana terdengar. Bunda, itu siapa? Hati Ibu Ratna bergetar saat melihat anak kecil berhijab itu berlari kecil ke arah Aisyah dan memeluk kakinya. Ini siapa? Tanya Ibu Ratna dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Ini Hana, Bu. Hana tersenyum polos. Assalamualaikum, Nenek. Kata itu. Nenek. Bukan darahnya. Bukan garis keturunannya. Tapi dipanggil dengan tulus. Air mata Ibu Ratna langsung jatuh. Ia tidak siap dengan perasaan itu. Anak kecil itu memeluknya tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya, Ibu Ratna merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ego. Hatinya luluh. Hari-hari berlalu. Hana menjadi cahaya di rumah itu. Arman berubah menjadi ayah yang penuh perhatian. Ia mengantar sekolah, membelikan buku cerita, bahkan belajar mengepang rambut. Aisyah sering memperhatikan suaminya dari kejauhan. Laki-laki yang dulu tenggelam dalam ego, kini tersenyum tulus setiap kali Hana memanggilnya. Suatu malam, saat Hana sudah tidur, Arman berkata pelan, Terima kasih sudah tidak pergi waktu itu. Aisyah tersenyum. Aku hampir pergi. Aku tahu, dan aku tidak akan selamat kalau kamu benar-benar pergi. Mereka saling menatap. Luka 5 tahun itu memang tidak hilang sepenuhnya,
tapi kini tertutup oleh sesuatu yang lebih kuat. Pengertian. Beberapa bulan setelah Hana tinggal bersama mereka, Aisyah mulai merasa sering lelah. Ia mengira hanya karena aktivitas mengurus anak. Namun, suatu pagi, ia terbangun dengan rasa mual yang aneh. Ia terdiam di kamar mandi. Tangannya gemetar. Perasaan itu familiar. Tapi ia takut berharap. Ia menunggu beberapa hari, namun mual itu tak hilang. Akhirnya, dengan jantung berdebar, ia membeli tes pack. Di kamar mandi yang dulu menjadi saksi tangisnya setiap bulan, ia kembali berdiri. Beberapa menit terasa seperti seumur hidup. Saat 2 garis merah itu muncul, Aisyah terduduk. Air matanya mengalir deras. Bukan tangis histeris, tapi tangis yang dalam. Tangis seseorang yang pernah hampir menyerah. Arman pulang sore itu. Melihat Aisyah duduk di tepi ranjang dengan mata sembab. Ia langsung panik. "Kamu sakit?" Aisyah hanya menyerahkan alat kecil itu dengan tangan gemetar. Arman membacanya. Terdiam, lalu membacanya lagi. 2 garis. Ia menatap Aisyah. "Ini..." Aisyah mengangguk pelan. Tangis Arman pecah. Ia memeluk istrinya erat. Kita akan punya bayi." Aisyah menangis di dadanya. "Iya, Bang." Namun yang membuat momen itu lebih dalam bukanlah kabar kehamilan itu sendiri, melainkan kesadaran bahwa mereka mendapatkannya saat sudah tidak lagi menuntut, saat hati sudah ikhlas. Kabar itu sampai ke telinga Ibu Ratna. Ia datang dengan wajah gemetar. Saat melihat perut Aisyah yang mulai sedikit membesar beberapa minggu kemudian, ia menangis. "Maafkan Ibu." "Sudah, Bu. Ibu menyakitimu." Aisyah menyenyum lembut. "Kalau bukan karena ujian itu, mungkin kami tidak belajar banyak." Ibu Ratna menatap Hana yang sedang menggambar di lantai. Dan kini, ia tidak lagi melihatnya sebagai anak orang lain. Ia melihatnya sebagai cucu. Dan sebentar lagi, cucu yang lain akan lahir. Kehamilan itu tidak mudah. Aisyah beberapa kali harus dirawat karena kondisi yang cukup lemah. Arman tidak pernah meninggalkannya. Ia bahkan menolak beberapa proyek pekerjaan demi lebih sering di rumah. Suatu malam di rumah sakit, saat Aisyah terbaring lemah, ia menggenggam tangan Arman. "Kalau terjadi apa-apa, jaga Hana dan bayi ini." "Jangan bicara begitu." Air mata Arman jatuh lagi. "Aku tidak akan kehilanganmu." Aisyah tersenyum tipus. "Dulu, aku hampir kehilanganmu." Arman menunduk. Dan malam itu ia berjanji dalam hati, ia tidak akan pernah lagi membiarkan egonya merusak keluarganya. Hari persalinan tiba. Prosesnya panjang, menyakitkan. Berjam-jam Aisyah berjuang. Arman menunggu di luar ruang persalinan dengan wajah pucat. Ia berdoa tanpa henti. Saat tangis bayi akhirnya terdengar, dunia seperti berhenti. Seorang bayi laki-laki lahir dengan selamat. Arman menangis saat pertama kali menggendongnya. Namun, saat masuk ke ruang perawatan dan melihat Aisyah yang lelah tapi tersenyum, ia sadar. Keajaiban terbesar bukanlah bayi itu, melainkan perempuan yang bertahan bersamanya selama ini. Beberapa minggu kemudian, rumah itu benar-benar berbeda. Hana berlari kecil sambil berkata, "Ini adik aku." Ibu Ratna duduk di sofa sambil menggendong bayi dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap Aisyah. "Terima kasih sudah tidak menyerah." Aisyah hanya bersenyum. 5 tahun disalahkan, 5 tahun menangis dalam diam, 5 tahun merasa tidak cukup. Dan akhirnya, bukan hanya rahim yang melahirkan, tapi hati yang dilahirkan kembali. Suatu malam setelah semua tertidur, Arman duduk di samping Aisyah. "Syah, iya, kalau waktu bisa diputar, aku ingin menghapus semua luka yang pernah kubuat." Aisyah menatapnya lembut. "Tidak perlu dihapus." "Kenapa?" "Karena luka itu yang membuat kita belajar." Arman menggenggam tangannya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar memahami arti menjadi suami. Bukan tentang kesempurnaan, bukan tentang gengsi, tapi tentang berdiri di samping istri saat dunia menyalahkannya. Kadang perempuan yang paling sering dituduh adalah yang paling kuat memaafkan. Kadang Allah menunda bukan untuk menyiksa, tapi untuk membentuk hati. Dan kadang keajaiban datang saat kita sudah berhenti memaksa. Rumah itu kini tidak lagi sunyi. Ada tawa, ada tangis bayi, ada langkah kecil Hana yang berlari setiap hari. Dan di antara semuanya, ada 2 hati yang pernah hampir hancur, tapi memilih bertahan.